Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak dengan teman kalian, jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting, dan selalu jaga kesehatan ya. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dengan submateri teori dasar kemagnetan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai induksi elektromagnetik. Perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik yang disebut induksi elektromagnetik. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Temuan ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Bagaimana dan di mana kita dapat menemukan penerapan induksi elektromagnetik? Alat-alat apa saja yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, ada generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif, misalnya dari energi angin, energi air, dan sebagainya. Generator dibedakan menjadi generator AC atau alternating current dan generator DC atau direct current. Generator AC atau alternator dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda. Sedangkan generator DC dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah. Yang kedua, ada dinamo AC atau DC. Dinamo adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda. Pada sepeda, terdapat dinamo yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Dinamo adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi listrik. Cara kerja dinamo dan generator hampir sama, termasuk penggunaan satu cincin yang dibelah menjadi dua atau komutator pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Perbedaan dinamo dengan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor atau bagian yang bergerak dan stator atau bagian yang diam. Saat sepeda dikayuh dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak cepat, sehingga gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Selain dengan mempercepat putaran kumparan, penggunaan magnet yang kuat memperbanyak jumlah lilitan dan penggunaan inti besi lunak dalam dinamo juga dapat mengakibatkan GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Yang ketiga, ada transformator. Berdasarkan penggunaannya, transformator dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step down dan transformator step up. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik, sedangkan transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Transformator pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder
yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Lilitan primer yang mendapat tegangan AC akan menginduksi lilitan sekunder. Perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah, sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder. Inti besi digunakan dengan tujuan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Jika jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan primer. Dan transformator tersebut disebut transformator step down. Namun, jika jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer. Dan transformator tersebut disebut transformator step up. Pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder. Hal ini mengakibatkan besar efisiensi transformator menjadi 100%. Atau secara matematis dituliskan sebagai berikut. Jumlah energi primer sama dengan jumlah energi sekunder, atau WP sama dengan WS. Energi diuraikan menjadi tegangan dikali kuat arus dikali waktu. Maka didapatkan persamaan Vp dikali Ip dikali T sama dengan Vs dikali Is dikali T. Berdasarkan persamaan tersebut, diperoleh Vp berbanding Vs sama dengan Is berbanding Ip, atau tegangan primer berbanding tegangan sekunder sama dengan kuat arus sekunder berbanding kuat arus primer. Maka Is berbanding Ip sama dengan Vp berbanding Vs sama dengan Np berbanding Ns. Pada kenyataannya, tidak pernah dapat dibuat transformator dengan efisiensi sebesar 100% atau ideal. Karena biasanya sebagian energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor. Perubahan energi listrik menjadi kalor ini salah satunya disebabkan oleh adanya arus eddy pada inti besinya. Perhitungan efisiensi trafo yang tidak ideal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. Efisiensi trafo sama dengan daya keluar atau daya pada kumparan sekunder dibagi daya masuk atau daya pada kumparan primer dikali 100%. Daya kita uraikan menjadi tegangan dikali arus listrik, maka didapatkan efisiensi trafo sama dengan tegangan sekunder dikali arus sekunder dibagi tegangan primer dikali arus primer dikali 100%. Terima kasih sudah menonton video ini.